Sebelum Cahaya proses penciptaannya tidak heroik sama sekali. Saya menulis liriknya sambil gaple sama Cornell. Mungkin saya bisa menjelaskan nanti sebelum Cahaya. Sifatnya sedikit, jumlahnya sedikit dan sifatnya galih. Kalau hakikatnya satu, dia akan menjadi ulin nuha yang sangat banyak, ilmu dalam nalar ulun yang sangat banyak, dan akan manifestasi menjadi ulil absor yang amat sangat banyak. Sedekah misalnya, memberi duit, memberi sedekah waktu, memberi omah, ngisi kenceleng, itu semua dalam sudut pandang ulil absor kan hal yang berbeda-beda. Banyak banget caranya untuk memberi. Kalau ulil nuha ngelihatnya dia sebagai sebuah hubungan sebab akibat, dari orang yang punya memberi kepada orang yang tidak punya, dari orang yang ikhlas ingin membantu, ingin memberi kepada orang yang lain, itu ulil nuhanya. Tapi kalau dari ulil albabnya kan sangat sederhana, bahwa dua manusia hakikatnya dua entitas, dua makhluk itu harus saling membantu dalam hal apapun. Yang memberi karena merasa punya duit, yang diberi memberi kesempatan kepada yang memberi untuk memberi, paham gak? Pada itu sama-sama sedekah itu sebenarnya. Jadi sing ngei yo duit ngei, tapi yang diberi itu memberi kesempatan kepada yang mau pengen sedekah untuk memberi bersedekahnya. Itu sama-sama. Jadi itu adalah hal yang seimbang, galihnya sama, hakikatnya sama. Nah, kalau ada yang menerjemahkan cerita tentang bapak, yo bener, nggak salah. Karena itu manifestasi dari sudut pandang ilmu ulil absor. Ada yang ngomong juga bahwa, oh enggak, itu cerita tentang Kanjeng Nabi. Itu cerita tentang Kanjeng Nabi di mana ada paus 3 bulan tidak menerima wahyu dan ragu pada dirinya, tenan ora ta mungkin Nabi kok tidak ada informasi datang 3 bulan. Itu saya sendiri ketika menulis tidak mengumpulkan informasi itu. Yang saya kumpulkan adalah rosone seperti apa dari sebuah, karena saya biasanya lagu jadi komposisi jadi itu saya ngambil jikok rosone. Ini galih rosonya di mana dan saya kemudian menuliskan di situ. Nah, saya baru tahu tentang cerita Kanjeng Nabi 3 bulan di Sapeh di Jeddah, di Sapeh wahyu waktu itu, dan mengalami kegalauannya dan akhirnya turun ayat yang kamu jangan khawatir. Itu kan persis seperti isinya sebelum Cahaya. Saya ketika mendengar itu ceritanya ketika di Gambang Syafaat itu saya mendengarkan ayat itu dan ini kok podo ya nganune rasane karo sebelum Cahaya. Saya waktu itu juga belum tahu. Misalnya mengerti kunci gantolan rasane kok podo ya. Ketika saya pengen tahu cerita belakangnya, ternyata ceritanya hampir sama. Itu sebenarnya ketika saya menulis itu hakikatnya begini. Setiap manusia itu sendiri dengan dirinya sendiri, tidak ada yang bersamaan. Dan perjalanan yang dia lakukan adalah sunyi sebenarnya. Yang dia bisa gantolkan hanyalah pengetahuan dirinya, asumsinya terhadap Tuhannya, dan Tuhan yang menyentuhnya. Dia sadar nggak tentang sentuhan Tuhannya. Jadi itu yang ngomong subjeknya itu, bayangkan yang ngomong adalah Tuhan, menyapa semua umat manusia. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kamu itu lahir penuh cita-cita, penuh mimpi, wahai manusia, wahai Bapak, wahai Kanjeng Nabi, wahai semua punya cita-cita dan punya taburan mimpinya. Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta? Karena dia sedang sedih, karena dia sedang kehilangan jalan, dia tidak tahu harus kemana. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Manusia itu hakikatnya perjalanan sunyi, tidak ada yang bersamaan. Ketika bersamaan itu bukan perjalanan yang bersama-sama, tapi kita bergandengan tangan untuk saling menyentuhkan. Jadi, aku gandengan karo Patuk misalnya, saya merasakan sentuhan Tuhan lewat tangannya Patuk, dan Patuk merasakan sentuhan Tuhan lewat tangan saya. Jadi perjalanannya itu sendiri hakikatnya, tapi dia menemukan sentuhan Tuhan dengan siapapun yang dia yang dia alami. Entah itu manusia, entah itu embun pagi yang bersahaja, entah itu angin yang berhembus mesra, itu sebenarnya semua sentuhan Tuhan. Jadi arti sebelum Cahaya sebenarnya adalah bagaimana Tuhan memastikan bahwa aku tuh sama kamu setiap saat. Aku tuh sama kamu dalam keadaan apapun. Kalau kamu merasa aku meninggalkanmu, itu kamu yang tidak mau membuka matamu, kamu tidak mau membuka telingamu, kamu tidak mau merasakan hatimu yang bergetar ketika berdekatan denganku. Jadi sebelum Cahaya adalah manusia yang hidup di tengah cahaya, tapi belum membuka mata hatinya untuk bisa melihat cahaya yang selalu memandari dirinya. Sebelum Cahaya.